Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Puji Tuhan. Saat saya berdialog dengan Pak Buyung ini, saya merasa kalah. Saya niat pengen bakar gereja dia, karena gereja dia kan masuk gang gitu. Jadi kalau saya bakar, takutnya kan kena masjid sebelah. Aduh, saya pikir nah kalau ada gereja Pak Buyung dibakar, pasar kebakar kan. Ya udahlah, nggak jadi. Yang penting tujuan saya visi. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara kesaksian Bapak Yosua Muhammad Yasin bagian ketiga. Sebelum kita melihat tayang ini saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta anugerah Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu bekerja untuk tayangan-tayangan kesaksian ini Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami seiman dimanapun berada saat ini. Biarlah mereka yang lemah imannya dikuatkan melalui kesaksian ini. Diberkati Bapak Pendeta Yosua Muhammad Yasin yang menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa untuk men-share, membagikan video-video ini, dan saudara sudah mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan, menyaksikan kabar baik kepada dunia, khususnya saudara seiman yang lemah imannya. Selamat menyaksikan saudara, Tuhan memberkati. Bertahun-tahun saya sholat, bertahun-tahun saya ngaji, bertahun-tahun itu nggak pernah saya nangis seperti itu. Ketika saya nangis, teringat saya bakar gereja, teringat saya ingin mengislamkan pendeta. Dan akhirnya saya dipeluk sama itu pendeta yang khotbah tadi, Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai kamu. 2 kali kalimat Tuhan pakai saya dengar. Tiba-tiba ada orang tua kayak oma-oma nyalamin saya, nak, Tuhan berkati kamu, Tuhan mau pakai kamu. Coba 3 kali kalimat Tuhan pakai, dengar dari mulut seseorang. Dan akhirnya apa? Saya pulang, saya cuci kaki saya tanah 7 kali, air 7 kali. Saya langsung tobat tanah suha, saya nggak akan ngulangin lagi. Saya sholat, ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen, saya bilang. Saya nggak mau ya Allah, saya nggak mau. Tapi yang namanya panggilan itu tidak bisa sembunyi. Dan akhirnya apa? Selama 4 kali saya berturut-turut ke gereja, sembunyi. Ada pepatah mengatakan walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti baunya akan kecium juga. Dan akhirnya saya ketahuan ke gereja, disidanglah saya sama keluarga saya, disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, saya nggak bisa. Yang kata yang terdengar Yesus yang saya ucapkan, langsung ditampar dan saya ditonjok, dimasukkan kamar mandi, disiksa. Maaf kata ya, kalau saya mau jujur, saya punya gigi palsu. Bekas diesel, saya buka ya. Gigi palsu saya. Nih. Itu bekas dipukul. Pukul dulu gigi palsu saya. Gigi palsu saya. Bekas keluarga saya dulu saya. Gigi palsu. Dan akhirnya saya diusir keluarga. Terima Yesus, ada keputusan. Kalau kamu masih menerima Tuhannya orang barat katanya, keluar kamu dari sini. Jangan ada yang kamu bawa, kecuali pakaian kamu yang ada di badan. Saya sempat keluar. Kadang-kadang dulu kan kereta ekonomi masih ya, yang merah itu kan. Ya kalau naik pintunya terbuka semua. Banyak pedagang di sana. Ya banyak pedagang ya. Saya naik itu, saya kan bingung anak-anak diusir nggak ada uang kan. Mau tidur di mana? Dulunya guru, bahkan santai-santai saya bilang, saya ini Ustadz udah gelo katanya. Ustadz gelo katanya, Ustadz gila. Itulah dari stasiun Citayam, saya melanang buhana, tidur di kadang-kadang di stasiun Gondang dia yang belum jadi. Itu kan kadang-kadang saya tidur di stasiun Cikini, di emperan. Karena sudah ditolak di rumah. Betul-betul ditolak sama sekali, saya ditolak sama sekali. Udah nggak mau terima saya karena saya dianggap kafir. Dengan sama sekali saya ditolak dan saya sempat tidur di emperan ke emperan, stasiun saksi hidup saya stasiun Gondang dia dan Cikini. Itu kan dulu banyak parsel-parsel. Saya tidur di situ pakai alas koran. Makan dari mana, Pak? Saya makan kadang-kadang ya melihat kalau ada kebaktian di dalam proklamasi Dr. Suradi, itu kan jam 12 siang ada makan siang gratis dari Tuhan. Saya coba ikut pemulung pada makan, ada yang bawa kantong plastik besar, ya saya ikut bawa kantong plastik. Walaupun makan nasi sama tahu doang buat besok pagi atau buat besok malam. Ya saya begitu melanang buana, saya cari-cari apa namanya? Ya jalan-jalan, siapa tahu nemu uang recehan. Padahal saya ya di Ustadz tuh gak kekurangan dana kan, gak kekurangan uang, ada aja kan. Tapi ketika saya terima Yesus mengalami proses yang luar biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu. Dan pada saat itu Tuhan mulai pertemukan saya dengan seorang ibu
ya dari Manado, yaitu Ibu Els Rombot yang sudah almarhum. Beliau salah satu kakak daripada pendeta Sese Rombot yang ada di Romangun. Ya, beliau lagi pelayanan ke pemulung. Beliau hampiri saya dan saya sudah ikut dengan beliau, dan puji Tuhan saya dibimbing dan disekolahkan ya, sekolah hamba Tuhan ya, puji Tuhan. Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan saya punya keluarga dari pihak istri 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Ya, makanya saya punya pastori di rumah ada musolahnya. Pendeta Buyung Ismail pernah khotbah di tempat saya, keluarga saya semuanya muslim, 52 orang sudah terima Yesus dari pihak istri saya. Ya, makanya saya pelayanan saya itu di kalangan muslim. Masuk ke pondok, masuk lagi ke anak-anak jalanan, itu saya punya misi. Dulu maaf kata, saya nggak ada sifat kasih. Tapi sekarang setelah jadi hamba Tuhan, saya nggak bisa lihat orang menderita. Saya melayani pemulung, melayani anak jalanan. Dulu nggak ada. Dulu, tapi sekarang Tuhan ubahkan saya bisa melayani mereka, melayani tukang beca. Itu Luar biasa Pak Pendeta. Dari tadinya pembakar gereja, mengislamkan para pendeta, sekarang sudah menjadi kebalikannya. Beliau menjadi hamba Tuhan dan menjadi penolong bagi kaum papa, bagi kaum pemulung. Ada tadi cerita yang menarik ketika sebelum bertobat, ada pendeta yang dikejar-kejar untuk diislamkan. Iya. Kita sudah tersambung dengan Bapak Abi Ismail, Bapak Buyung. Kita bertanya-tanya sama Pak Buyung, bagaimana pengalaman ini? Ya. Halo, selamat siang Pak Ismail. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Baik. Bersama kami di sini ada Pak Yosua. Bapak kenal Pak Yosua ini, Pak Ismail? Ini memang pendeta ganteng, ini saya kenal. Bisa ceritakan Pak awal mula perkenalan Bapak dengan Pak Yosua ini? Ya Pak, jadi saya menggembalakan cukup lama. Sejak saya bertobat dari, saya pernah Islam waktu masih kecil. Kemudian saya menikah masuk Kristen, dibaptis, dan saya mulai merasakan panggilan Tuhan. Saya mulai pelayanan dulu dari sejak tahun 80-an, dan saya masuk sekolah Alkitab tahun 85 dan mulai mengembalakan, dan dengan anugerah Tuhan ya pelayanan boleh berjalan, dan saya memang merindukan untuk banyak memurtadkan orang-orang dari Kedah. Nah, jadi ketika saat itu ketemu dengan seorang yang anak muda ganteng, sampai hari ini pun ganteng, kemudian beliau rupanya bermaksud memualafkan saya lagi, tapi beliau tidak tahu saya pernah. Jadi kami seperti adu siasat begitu ya. Aduh kuat ya Pak. Ada ilmu. Aduh ilmu. Jadi ya setelah beberapa kali jumpa, saya terus menggedor. Ya beliau rasa sepertinya ilmunya nggak mempan dengan saya. Jadi beliau lari, istilahnya pergi, mungkin mencari korban-korban lain. Nah, tapi setelah kurang lebih hampir 30 tahun ya, kami bertemu di satu pertemuan virtual seperti ini. Tiba-tiba kaget-kaget beliau menyapa saya. Dia bilang, "Pak, masih ingat saya?" Ya, karena saya sebenarnya lupa ingat ya. Udah makin ganteng ya Pak. Saya ini, dia bilang, anak muda yang ketemu, saya ingat. Sebab beliau itu datang sekitar waktu itu ketemu saya, jumpa janji pertemuan itu jam 2 sore. Nah, datanglah beliau. Memang hari Minggu sudah datang, tapi mau jumpa dengan saya itu jam 2 sore. Nah, kami terlibat ngobrolan cukup serius. Ya, kemudian ya saya bawa doa seperti kita biasa, doa puasa biasa kita berikan untuk hamba-hamba Tuhan. Oh, kiranya Tuhan jamah anak muda ini ya. Ya, puji Tuhan, saya ketemu kaget di virtual. Oh, saya ini Yasin, Muhammad Yasin. Oh, iya. Saya baru ingat sebab kami jumpa itu tidak sekali, beberapa kali. Ya, puji Tuhan, saya terkaget-kaget. Loh, sekarang Bapak di mana? Saya hamba Tuhan. Saya makin kaget lagi. Luar biasa. Akhirnya puji Tuhan kami berteman sampai hari ini, dan kami berjalan bareng ya, luar biasa anugerah Tuhan. Saya percaya banyak lagi di luar yang sedang menanti jamahan dan pertolongan Tuhan, dan itulah misi kita untuk kemuliaan kerajaan Allah betul-betul terisi sesuai kehendak Tuhan. Tuhan mau menginginkan semua orang diselamatkan. Amin. Mas Pak Ismail, materi apa yang dulu ketika berdebat itu anak muda yang ganteng itu jadi KO? Masih Ya, ingat nggak? beliau memang bertanya hal-hal yang klasik seperti kenapa Allah 3,
kenapa kok Tuhanmu mati gitu ya. Kurang lebih itu ya. Dan ya puji Tuhan, saya pada waktu itu merasakan bisa menjelaskan ya. Ya sudah 30 tahun yang lalu memang sudah agak lupa ya. Tapi minimal itu intinya yang beliau serang. Kenapa orang Kristen itu kok membiarkan nabi jadi Tuhan, begitu kan kira-kira ya. Nah, itulah kira-kira yang menjadi pergumulan Pak Yasin ya. Nah, ketika kita menjelaskan ya puji Tuhan, rupanya ayat itu bekerja beberapa puluh tahun kemudian. Benarlah firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Ya. Tuhan memberkati beliau. Pak Yosua, tahan dulu Pak Abi. Pak Yosua, ketika itu ada nggak rencana jahat dalam tanda petik setelah merasa kalah? Nggak ada rencana yang lain setelah itu? Sebenarnya pada saat saya berdialog dengan Pak Buyung ini, saya merasa kalah. Saya niat pengen bakar gereja dia, karena gereja dia kan masuk gang gitu. Jadi kalau saya bakar, takutnya kan kena masjid sebelah. Aduh, saya pikir nah kalau ada gereja Pak Buyung dibakar, pasar kebakar kan. Ya udahlah, nggak jadi. Yang penting tujuan saya, visi saya kan tanya begini, kenapa Tuhan kamu kok ada disalib? Saya bilang gitu kan. Kok Tuhan disalib sih? Masa Tuhan disembah? Saya bilang gitu kan. Lemah banget. Saya tanya sama Pak Buyung gitu ya. Tapi ya saya merasa ya mungkin karena doanya Pak Buyung kuat kali ya. Saya nggak jadi bakar gereja dia gitu. Pak Buyung, Pak Buyung merasa nggak waktu itu Pak Yasin ini sebenarnya ada rencana mau bakar gereja Bapak? Oh tidak Pak. Ya kebetulan, memang bukan kebetulan, sebelah saya itu masjid ya, masjid termasuk terbesar di daerah itu. Tapi kebetulan pimpinan masjid itu adalah besan saya, besan keluarga besar saya. Paman saya juga adalah dari bibi saya itu menikah dengan orang Yaman Arab. Jadi kami di situ dikenal. Jadi beliau pun mikir-mikir kalau berani bakar dengan sekampung gitu.